Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Astuti, NIM 1910207117 dari kelas pendidikan biologi 1 Raden Fata Palembang. Pada video kali ini saya akan menampilkan simulasi cara mengajar pada materi sistem pernapasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap ya untuk belajar biologi hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Alfania, Hadir Bu. Emi Restia, Hadir Bu. Iklima Priski Umami, Hadir Bu. Laila Febrianti, Hadir Bu. Rahma Salsabila, Hadir Bu. Zahra. Hadir Bu. Oke, berarti hari ini semuanya hadir ya. Anak-anak, siapa yang tahu hari ini materinya tentang apa? Belum Bu. Belum? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran sistem pernapasan manusia itu, yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian bernapas. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem pernapasan. Oke, Ibu mau tanya deh dengan kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu bernapas? Belum Bu. Oke, kalau kalian belum tahu, coba sekarang kalian praktekkan tarik napas dan buang napas. Kalau Ibu bilang tarik napas, nah kalian tarik napas. Kalau Ibu bilang buang napas, kalian buang napas ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik napas, buang napas. Oke, kita ulangi lagi. Tarik napas, buang napas. Oke, dari kegiatan tadi, kalian bisa nggak menyimpulkan apa itu pengertian dari bernapas? Coba Rahma. Jadi Bu, bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Oke, itu menurut Rahma ya. Nah, menurut Laila gimana? Jadi yang telah saya lakukan tadi bisa saya artikan bahwa bernapas itu proses mengeluarkan oksigen dan memasukkan dan mengeluarkan oksigen dari dalam tubuh. Oke, benar ya. Jadi bernapas itu adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Oke anak-anak, Ibu ingin bertanya sama kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja organ-organ sistem pernapasan manusia? Paru-paru Bu. Ya, paru-paru. Ada yang lain? Ya, Rahma? Hidung Bu. Ya, hidung. Jadi, organ-organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari yang pertama ada hidung, kemudian ada laring, ada faring, ada trakea, ada bronkus, ada bronchiolus, ada juga paru-paru ya. Oke, nah di sini Ibu ada media pembelajaran pop-up. Ada yang tahu apa itu pop-up? Tidak Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi media pembelajaran pop-up ini adalah media buku di 3 dimensi, di mana di dalamnya terdapat gambar-gambar yang menarik yang bisa kalian pelajari dan kalian identifikasi gambarnya. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada 2 orang ya. Nah, nanti kalian diskusikan, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di pop-up book ini. Nah, kalian nanti bisa mencari jawabannya dari berbagai sumber. Kalian bisa mencari di buku ataupun di internet. Nanti kalian Ibu kasih waktu 15 menit. Nah,
Nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jadi sekarang perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan yang ingin membacakan. Baik, Bu, di sini kami akan membacakan hasil diskusi yang telah kami lakukan, di mana yang akan dibacakan oleh rekan saya, Rahma. Baik Bu, jadi hasil diskusi kami yaitu pernapasan adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Dalam proses pernapasan terdapat inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Adapun organ-organ penyusun sistem pernapasan yaitu yang pertama hidung untuk menarik dan menghembuskan napas, yang kedua yaitu faring untuk jalur masuk. Nah, untuk organ-organ penyusun sistem pernapasan yaitu yang pertama hidung, kedua faring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronchiolus, paru-paru, dan alveolus. Baik, mungkin itu saja Bu hasil diskusi kami. Oke, bagus sekali ya untuk hasil diskusinya. Nah, di sini ada yang masih kurang paham belum dari materi tadi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Laila. Jadi begini ya, kalau kita kan kadang tuh lagi makan. Nah, pas kita makan itu kenapa proses menelannya itu tidak salah tempat masuknya itu, maksudnya tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Oke, pertanyaan yang bagus ya Laila. Jadi dalam keadaan normal itu makanan tidak pernah masuk ke sistem respirasi karena di dalam sistem respirasi itu, tepatnya di laring, pangkal tenggorokan itu terdapat suatu katup. Yang katup itu namanya epiloktis. Nah, katup ini merupakan katup pemisah antara saluran makanan dan saluran napas. Nah, saat kita makan, saluran ini tuh menutup. Nah, ketika kita sedang bernapas, saluran ini akan membuka. Makanya, itu makanan tidak akan masuk ke saluran pernapasan. Jadi bagaimana Laila? Sudah bisa dipahami penjelasan Ibu tadi? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, mengingat waktunya tuh sudah hampir habis, jadi kita langsung saja simpulkan materi hari ini. Jadi kalian harus ingat ya, pengertian bernapas itu apa? Jadi bernapas itu adalah proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida dan juga uap air. Jadi organ-organ pernapasan manusia itu terdiri dari yang pertama ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini terdapat suatu rambut-rambut hidung atau yang disebut dengan silia. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring kotoran seperti debu yang masuk bersama dengan oksigen ke dalam hidung. Kemudian oksigen akan diteruskan ke arah faring. Nah, setelah faring, maka oksigen akan diteruskan lagi ke laring. Nah, di laring ini merupakan pangkal tenggorokan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di laring ini terdapat suatu katup yaitu katup epiloktis. Katup epiloktis ini adalah katup yang memisahkan antara saluran makanan dan saluran bernapas. Kemudian oksigen akan diteruskan ke bagian trakea dan dilanjutkan ke bronkus. Jadi anak-anak harus tahu bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Kemudian akan masuk oksigen akan masuk ke bagian bronchiolus, kemudian dilanjutkan ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat gelembung udara atau alveolus, yaitu tempat pertukaran gas. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Baik Bu. Oke, jadi harus ingat ya, besok kita akan mempelajari materi tentang mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Kemudian ada juga penyakit dan gangguan yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Baik Bu. Oke, jadi Ibu akhiri dulu untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.